Nih teman-teman, Kak, nama lengkap beliau yaitu Khairul Mujahidi, lahir pada tanggal 2 Juni 1993. Oke, tanggal lahirnya bentar lagi ya Kak ya. Jangan lupa berarti nih teman-teman nanti ucapin selamat ulang tahun gitu ya. Oke, boleh di scroll ke bawah. Nah itu ya alamat beliau, juga nomor telepon beliau dan email beliau. Barangkali teman-teman bisa ini ya nanti ada keperluan. Dan juga nih yang perlu disoroti oleh teman-teman nih, bisa dilihat IPK beliau sendiri 3,94 dan 3,97. Jadi IPK kalau orang bilang itu kalau misalnya orang yang terlalu berfokus terhadap IPK ya dibilangnya mahasiswa kupu-kupu. Padahal enggak teman-teman, Khairul Mujahidi enggak mahasiswa kupu-kupu. Nah, pasti teman-teman tahu kan apa sih nggak percaya kenapa Khairul ini nggak dibilang mahasiswa kupu-kupu. Bisa di scroll ke bawah lagi. Nah, ini untuk pendidikannya ya teman-teman, Pak Khairul itu terakhir menjadi mahasiswa UIN Malang dan juga S2-nya mahasiswa Universitas Brawijaya. Tapi pendidikan non formalnya kursus bahasa Inggris di UIN Malang dan juga ada program khusus pengembangan bahasa Arab. Di scroll lagi boleh. Nah, ini teman-teman, Kak Khairul ini bisa dilihat ternyata pernah mendapat 4 beasiswa ya. Yang pertama itu beasiswa S2 LPDP tahun 2017, beasiswa Bank Indonesia, terus lalu beasiswa DIPA, dan beasiswa Lembaga Zakat dan Wakaf El Zawa. Kemudian Kak Khairul juga menjadi anggota dalam tim audit di 3 BPR berbeda, menjadi asisten dosen lab akuntansi keuangan, lalu menjadi ketua laboratorium akuntansi dan pajak Fakultas Ekonomi UIN Malang. Lalu juga ini yang terakhir yang paling wah banget kalau menurut saya yaitu menjadi wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, boleh di scroll lagi karena masih ada nih. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Kak Khairul itu bukan cuma nggak bisa disebut mahasiswa kupu-kupu karena lihat sendiri riwayat organisasinya pernah menjabat sebagai ketua departemen R&D ya, lalu menjabat lagi sebagai ketua Syariah Economic Student Community UIN Malang tahun 2013, menjabat lagi sebagai ketua asisten lab akuntansi dan pajak tahun 2015. Boleh scroll lagi. Lalu di sini menjadi ketua pemberdayaan masyarakat berbasis masjid di Desa Wajak dan menjadi anggota ya HRD di Genbi Jatim tahun 2014 sekarang. Oke, ada lagi nggak nih? Oh, ternyata masih ada lagi prestasinya nih, teman-teman. Prestasinya juara 2 ilmiah regional ekonomi Islam selain Kediri, juara 3 LKTI Universitas Darussalam Gontor, dan menjadi semifinalis ya di berbagai lomba tingkat nasional dan juga provinsi. Oke, boleh di scroll lagi? Oh, ada lagi ternyata. Menjadi pernah lolos ya seleksi tablo di kandidat calon penerima beasiswa, lalu semifinalis Syariah Paper Economic Competition di Universitas Diponegoro. Oke, lanjut lagi. Nah, itu juga ya tadi menjadi wisudawan terbaik fakultas dan dapat beasiswa LPDP untuk studi S2-nya. Adapun pengalaman pelatihan beliau ini ya ada di Syariah Economic Training UIN Malang menjadi panitia dan Syariah Economic Training juga Universitas Darussalam Gontor sebagai peserta. Dan juga pelatihannya teman-teman di sini bisa lihat ada pelatihan MYOB, lalu Diklat Ekonomi Islam, Porkes, Seskom, lalu ada juga pelatihan penulisan BI. Dan beberapa keterampilan beliau yaitu di sana ada di perpajakan, akuntansi, lalu Zahir, MYOB, Word, Excel, dan juga PowerPoint. Masih ada nih. Oke, kalau gitu sudah selesai ya. Saya sampai ini juga ya, sampai melelahkan juga membacakan prestasinya. Kalau begitu kita langsung saja ya ke pemateri pada hari ini. Oke, monggo Pak Khairul Mujahidi, waktu dan tempat silakan. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman Diklat Ekonomi Islam DEI. Ini Diklat Ekonomi Islam yang keberapa ya, kalau boleh tahu? Jam 11. Ke-11? Oh, iya. Diklat Ekonomi Islam yang ke-11. Saya
Dulu juga sempat. Oh, saya tidak ada diklat ekonominya dulu. Saya yang mengawali adanya diklat ekonomi saat itu. Dulu anggotanya masih sangat sedikit. Saat awal masuk kuliah itu masih ekonomi Seskom itu sempat vakum dan mati lama. Kemudian dihidupkan lagi sama Mas Hamdi, namanya dulu Mas Faiz, sama Mbak Ayu yang sudah meninggal kemarin. Istilahnya Mas Faiz itu. Jadi sempat dihidupkan, kemudian sempat vakum lagi dan mulai aktif alhamdulillah sampai saat ini. Ini anggota yang daftar untuk diklat ekonomi Islam yang 11 ini berapa, Mbak? Panitia. Tes. Halo. Gimana, Kak? Anggotanya berapa yang ikut diklat? Untuk peserta diklatnya ada 24 peserta. Oh, 24. Alhamdulillah. Dulu yang ikut masih sangat sedikit dulu. Kadang 2, kadang 3, dan lain sebagainya. Fokusnya bukan memang di sini. Kemudian alhamdulillah ini udah mulai bisa semakin banyak yang ikut, semakin banyak yang mengenal Seskom dan lain sebagainya. Di sini saya dikasih tema tentang mahasiswa berprestasi atau menjadi generasi muslim prestatif. Slide 1 boleh? Tes. Bisa dibuka slide-nya atau di slide show? Halo. Di slide show aja, Mbak, ya. Supaya kelihatan. Oke. Nunggu mungkin masih loading. Ini boleh editingnya belum di. Oke, lanjut aja. Teman-teman memahami prestasi itu apa, mungkin masing-masing memiliki pemahaman yang beda-beda. Ada yang menganggap prestasi itu ketika lulus kuliah tepat waktu, oke? Ada yang menganggap prestasinya itu adalah ketika nilainya A semua. Ada yang menganggap juga bahwasanya prestasi itu adalah ketika sudah menikah, punya anak, anak yang soleh, dan lain sebagainya. Itu bebas. Intinya kan ketika kita melihat prestasi itu apa adalah kita melihat bahwasanya prestasi itu adalah sesuatu ketika kita mencapai satu tujuan. Setiap insan, setiap kita memiliki tujuan beda-beda. Misalkan ada yang mengatakan bahwasanya IPK nggak penting. Buat apa IPK? Misalkan kayak gitu kan. Tapi bagi sebagian orang dia mengatakan bahwasanya IPK nggak penting sebab mungkin pekerjaan nanti tidak melihat IPK, tapi apa kemampuan yang bisa kalian tonjolkan. Ada yang mengatakan itu. Akan tetapi saya mengatakan IPK penting bukan untuk melihat nanti apakah IPK ini membantu pekerjaan saya atau enggak. Tetapi saya mau menunjukkan bahwasanya ketika saya dikasih amanah sama orang tua saya untuk bisa kuliah di tengah banyak teman kita yang mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah, di tengah banyak saudara kita yang mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah dan lain sebagainya. Dan cara mewujudkan itu adalah dengan menunjukkan bahwasanya saya akan memaksimalkan kesempatan ini. Caranya yaitu apa? Ya dengan kelihatan memaksimalkan kesempatan ini adalah dengan fokus bahwasanya tujuan saya utama adalah kuliah. Organisasi boleh dan lain sebagainya, tapi amanah yang pertama diembankan oleh orang tua saya adalah kuliah. Kuliah mungkin bisa orang tua hanya bisa melihat bahwasanya kita udah berusaha dan lain sebagainya ya melalui IPK itu. Minimal ketika IPK itu tidak mampu memudahkan kita untuk istilahnya mendapatkan pekerjaan, minimal IPK yang bagus itu adalah mampu membuat senyum kedua orang tua kita. Betul kan? Ketika misalkan teman-teman mengatakan bahwasanya saya udah kuliah sungguh-sungguh, ibu, ayah, saya sudah berusaha dan lain sebagainya. Tetapi nilai kita E, kita tidak lulus.
kemudian kita mengulang, bahkan kita kuliah sampai 5 tahun dan lain sebagainya, melebihi waktu, maka itu akan menambah biaya menunggu kita, biaya finansial dari orang tua kita dan lain sebagainya. Sehingga bagi saya, ketika Anda sudah memutuskan untuk kuliah, maka fokus ini boleh ikut organisasi apapun, silahkan. Tetapi tetap kita fokus pada amanah satu, amanah ibu bapak kita adalah kuliah. Itu. Kemudian memang standar prestasinya orang beda-beda. Ada yang misalkan teman saya, standarnya bahwasanya dia mengatakan mahasiswanya dia berprestasi ketika dia mampu memimpin satu organisasi penuh. Dia ikut BEM, dia ikut menjadi DEMA, dan lain sebagainya. Itu oke, silahkan. Memang standar prestasi, standar kehidupannya orang beda-beda. Sehingga memang kita memiliki standar masing-masing. Itu yang mesti teman-teman fokuskan. Ketika Anda teman-teman Seskom, teman-teman DEI ini sudah memilih untuk melanjutkan kuliah dan lain sebagainya, kalian harus punya peta dan lain sebagainya untuk melihat itu. Saya mesti ngapain? Saya kuliah, organisasi dan lain sebagainya. Saya juga dulu saat kuliah juga sempat bekerja juga sama, sebab saya bukan dari keluarga yang istilahnya cukup dan lain sebagainya. Saya butuh biaya tambahan untuk melakukan fashion saya dan lain sebagainya. Kemudian, mengapa kita menjadi Muslim yang berprestasi? Dulu awal-awal itu saat SMA sih aslinya, saat SMA. Saya SMA kebetulan di Man Insan Cendekia namanya. Salah satu SMA-nya Pak Habibie, dan itu full beasiswa 3 tahun. Kita diseleksi satu Indonesia dulu sempat hanya diambil 120 di Sulawesi, ditempatkan di Sulawesi, dan 120-nya ditempatkan di Banten. Kita di sana dididik gini, ketika mungkin teman-teman tahu, mungkin ada yang tahu saat SMA itu ada namanya Olimpiade Nasional. Olimpiade Nasional itu isinya semua sekolah SMA BPK namanya. Itu sekolah non-Muslim atau sekolah penabur atau Kristen. Kita mikir, kemana sekolah-sekolah Muslim ini? Bukankah dulu generasi kita, Muslim cendekiawan-cendekiawan kita, itu adalah menjadi sorotan dunia. Ibnu Sina menjadi tokoh kedokteran, Al-Farabi, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, bahkan ada 6 jilid kitabnya itu yang membahas tentang ekonomi dan sosial. Kemudian kita hilang, ditelan sama sekolah-sekolah yang non-Muslim. Bahkan UIN itu dikatakan, yang memang basisnya UIN kan, Universitas Islam yang menonjolkan Islam, mestinya ekonomi Islam menjadi pusatnya ya di UIN itu. Akan tetapi kadang kalau di Temilnas kita lihat saja, kadang banyak yang dikuasai oleh kampus-kampus yang memang tidak apa istilahnya, tidak secara sistem itu dia mengatakan di kampus Islam, walaupun aslinya memang sesama Muslim kita. Artinya apa? Bahwasanya menjadi Muslim itu adalah wajib hukumnya, bagi saya wajib hukumnya menjadi orang yang berprestasi, sebab memang Muslim itu tuntutannya adalah menjadi, dengan bahkan di ayatnya banyak yang membahas ilmu, kita diangkat derajatnya ketika kita memiliki ilmu. Gitu. Oke, di slide kedua, bisa slide kedua dilanjut slide-nya. Slide selanjutnya. Kak Panitia, bisa dilanjut slide-nya, sebab yang mengendalikan di panitia. Atau saya lanjut sendiri aja. Oke. Selanjutnya, nah ini yang mesti kita pegang. Kita memahami prestasi itu dari sudut pandang makhluk atau khalik. Nah, ketika kita gabungkan dunia, maka 3 hal ini kalau menurut saya kita
dikatakan orang yang berprestasi. Kalau kita pakai, saya akuntansi soalnya, saya S1 akuntansinya di UIN, S2-nya akuntansinya di UB. Saya tetap fokus di akuntansi. Maka saya menggunakan istilah-istilah banyak juga yang akuntansi. Ini 3 aspek yang mesti kita pegang. Profit, people, profit. Bahwasanya ketika kita mau menunjukkan bahwasanya kita mesti dapat profit. Artinya Muslim harus memiliki pendapatan yang asli. Jadi ketika kita mampu memiliki pekerjaan yang layak, itu salah satu prestasi kehidupan kita. Selain kita adalah prestasi terbesar adalah memiliki agama Islam. Nah, kenapa? Sebab profit itu yang akan mengatakan kita bahwasanya kalau di ekonomi kita mengatakan bahwasanya kefukuhan paling dekat dan kekafiran. Kenapa? Sebab memang ketika nanti teman-teman lulus kuliah saja, ini akan menjadi pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Lulus kuliah kok tidak kerja, lulus kuliah kok ini, dan lain sebagainya. Sehingga memang aspek ini menjadi aspek yang mungkin dari sudut pandang makhluk menjadi hal yang sangat penting, yaitu kepentingan dunia, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan keuntungan, dan mendapatkan kekayaan lah istilahnya. Kemudian people atau sosial. Ada yang mengatakan bahwasanya sudut pandang orang berprestasi itu adalah ketika dia dihormati secara sosial, diakui. Makanya banyak yang berbondong-bondong menjadi presiden misalkan, menjadi kepala desa, menjadi ketua ini dan lain sebagainya. Walaupun mungkin secara profit atau kepentingan keuangan itu dia tidak begitu besar dibanding pengusaha-pengusaha. Akan tetapi kenapa banyak yang memperebutkannya? Sebab banyak orang yang menarik simpati sosial. Dia ingin kelihatan bahwasanya dia ingin diakui. Sifat dasar manusia itu adalah ingin diakui, ingin dianggap adalah. Kemudian profit. Ini ketika kita dianggap menjadi prestasi di depan Khalik, maka adalah kita ketika kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita. Ini yang mesti kita tekankan. Sebab ketika sudah lulus kuliah, nanti teman-teman berjuang nih. Seskom, ekonomi Islam. Tetapi ketika kita memang sudah di dunia kerja, banyak yang bahkan memang jatuh ke bank konvensional, kemudian bahkan ada yang terjadi yang memang produksinya yang tidak bagus dan lain sebagainya. Sehingga pandangan yang paling dianggap penting oleh manusia pada umumnya itu adalah kepentingan dunia ini. Sehingga ini yang nanti mesti kita pegang. Bahwasanya 3 aspek ini mesti kita kawinkan, mesti kita gabungkan. Bahwasanya profit, people, sama sunnah Nabi. Bahwasanya kita boleh mencari kepentingan dunia, kita boleh mencari pandangan sosial atau pandangan kita diakui sama sosial. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan bahwasanya semua itu mesti langkah-langkahnya adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Sehingga 3 ini tidak boleh lepas. Bahwasanya prestasi itu adalah ketika kita mampu mengawinkan dunia dan mampu meraih dunia dengan tidak melupakan sunnah Nabi. Kalau di bukunya salah satu dosen UB, Pak Haji Dedi Mulawahman, statementnya bagus. Dia bilang begini, membumikan titah langit dalam ranah bisnis. Bahwasanya dalam bisnis itu titah-titah langit itu wajib dibumikan. Ya ini dengan Seskom ini, bagaimana bisnis itu jalan sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, sesuai dengan ini. Kemudian lanjut slide 3-nya. Kemudian, nah ini siap-siap, apalagi nanti ya, ini kan udah bulan puasa. Nanti kumpul keluarga, pasti akan ditanya, isi kepalanya pasti akan ditanya ini. Kapan lulus? Kapan nikah? Nilainya apa? Mau lanjut S2 atau mau kerja? Dan lain sebagainya. Mesti. Lulusnya tepat waktu atau enggak? Kok belum lulus-lulus? Perasaan tetangganya yang sana udah lulus. Kayak gitu. Mesti pertanyaan-pertanyaan kayak gini mesti akan muncul. Kemudian, lah, jauh-jauh kuliah ke Malang misalkan. Kok cuman kerja di situ?
apa gajinya cukup buat makan dan lain sebagainya. Ini menjadi polemik pertanyaan-pertanyaan yang bakalan ditanyakan, apalagi nanti saat kumpul keluarga. Nilainya kok ada yang C, kok ada yang D, dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang akan ditanyakan. Lanjut, nanti saya lebih banyak diskusi aja, lebih pengen diskusi sama teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Muslim prestatif. Bagi saya, tujuan penciptaan manusia awalnya adalah liya'budun, menjadi hamba atau mengabdi. Maka, seseorang yang berprestasi itu adalah seseorang yang mampu mencapai tujuan sesuai dengan memang tugasnya. Maka, Muslim itu dikatakan berprestasi, paling berprestasi adalah ketika dia mampu menjadi seorang hamba. Artinya menjadi hamba atau abdi adalah tujuan penciptaan manusia. Kita Muslim, kita mau sesukses apapun di dunia ini, ketika kita tidak mampu menjadi hamba yang baik di hadapan Tuhan, maka sama saja kosong. Sama saja tidak ada manfaatnya. Sama saja kita di hadapan Tuhan menjadi prestasi kita nol. Maka tujuan utama yang kita mesti pegang, teman-teman yang mesti pegang, teman-teman Seskom yang mesti pegang adalah tetap menjadi hamba. Apapun, siapapun kita, bahwasanya kita adalah tetap menjadi hamba. Bahwasanya apapun yang kejadian di kita, apapun kejadian yang di hidup kita, itu adalah semua sudah digariskan oleh Tuhan. Ketika kita mampu menjadi hamba, maka insya Allah semua keinginan kita menjadi lulus tepat waktu, nikah dengan orang yang kita sayang, kemudian punya anak yang soleh dan soleha, insya Allah itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian bermanfaat buat sesama. Menjadi manusia yang manfaat itu adalah salah satu prestasi Muslim. Makanya salah satu caranya menjadi manusia bermanfaat adalah yang kayak tadi, manfaat buat orang tua kita misalkan. Ya sudah, gimana cara menyenangi orang tua? Jangan lupa kita ukir senyum orang tua kita dengan mendapatkan IPK yang terbaik. Senyum orang tua kita mungkin hanya sebatas melihat anaknya bisa lulus tepat waktu. Senyum orang tua kita mungkin bisa kita lihat ketika dia melihat anaknya nilainya bagus, berarti dia sudah menjalankan amanahnya. Dia udah capek-capek banting tulang dan lain sebagainya. Ternyata anaknya misalkan nggak lulus dan lain sebagainya. Kemudian bakti. Nah, bakti inilah yang menjadikan Uwais Al-Qarni menjadi Muslim yang berprestasi di langit, walaupun dia di dunia tidak dikenal. Kemudian membumikan titah langit dalam ranah bisnis. Teman-teman sudah ikut Seskom, insya Allah nanti bisa memahami bisnis-bisnis apa, akad-akad apa, dan lain sebagainya. Kemudian Muslim prestasi itu adalah ketika di akhirnya dia menjadi husnul khatimah. Lanjut. Silakan. Nah, ini pada akhirnya prestasi terbesar manusia adalah ketika dia mampu menerima takdir yang Allah tetapkan dengan penuh rasa syukur. Bahwasanya Allah sudah menetapkan semuanya ini. Kita boleh berusaha, kita boleh berdoa dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah tetapkan, maka itu adalah menjadi prestasi yang Allah pilihkan kepada kita. Mungkin pilihan kita A, pilihan kita B, pilihan kita C, tapi ketika Allah menetapkan D, maka yakinlah bahwasanya itu adalah prestasi yang Allah pilihkan buat kita, dan insya Allah itu adalah yang terbaik. Itu mungkin dari saya, selebihnya mungkin kita diskusi masalah kuliah boleh, masalah tips dan lain sebagainya boleh. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Khairul Mujahidi. Sangat luar biasa sih, itu komentar dari saya. Nah, seperti tadi yang Kak Khairul bilang, kan Kak Khairul ini ingin berinteraksi ya lebih banyak dengan teman-teman semua. Sebenarnya penyampaian materi ini nanti tadinya sampai jam 1:10. Nah, akan tetapi karena Kak Khairul ini ingin lebih banyak ya berdiskusi dengan teman-teman semua, kita mungkin punya waktu sekitar 40 menit nih teman-teman untuk berdiskusi, bertanya atau apapun itu dengan Kak Khairul. Nah, maka dari itu, saya persilakan nih untuk teman-teman yang dari tadi mungkin ingin nahan-nahan ya, ingin bertanya gitu, silakan kalau ingin bertanya boleh lewat chat ya, kalau ini, atau juga boleh langsung on mic-nya nih teman-teman.
Langsung Boleh guys. langsung on mic. Enak diskusi langsung silakan. Ya, boleh nih. Ayo teman-teman, mumpung ada Kak Khairul nih. Bisa dibilang foundernya Seskom nih. Ya, Ayo nih teman-teman. yang panitia juga boleh nanya. Oh iya, panitia juga boleh nih. Saya juga nggak kenal soalnya. Nah, yang saya kenal itu angkatan kapan ya? Saya Sudah lupa. lama sekali ya Kak ya. Sudah lama. Atau kalau mau main ke Malang, mau diskusi juga boleh. Kebetulan saya tinggal di Malang. Oh Mau gitu. diskusi masalah tesis, masalah skripsi boleh. Masalah akuntansi, terutama teman-teman yang akuntansi, mau diskusi masalah kuliah boleh. Saya tinggal di Malang kebetulan. Izin di Malang mana, Kak? Di BCT, dekat rumahnya Pak Siswanto, kalau ada yang kenal Pak Sis. Di perumahan Bukit Cematida, di Gasek. Izin saya juga di Gasek, di Pondok Gasek. Oh, ya, silahkan. Nah itu Bisa kan mau diskusi. dekat tuh. Iki mau bertanya nggak nih Ki? Mau ada ini Ki? Kebetulan Sudah istri saya juga dipersiapkan. dulu anak Seskom. Saya dapat jodoh anak Seskom juga soalnya. Wih, Teman kuliah juga, satu angkatan, dan sekarang satu kapal rumah tangga. nggak ada yang mau bertanya nih kayak Kak gimana sih Kak dulu ketemu sama istrinya yang sekarang gitu? Aduh. Nggak ada nih. Itu aja nih kalau misalkan itu ya nggak ada yang nanya gitu. Apakah boleh izin bertanya? Oh, Boleh. ini nih yang ditunggu. Silakan. Monggo, Ilona. Perkenalkan, nama saya Ilona Fadila dari kelompok 5, Prodi Akuntansi Angkatan 2021. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Kak Mujahid, Ya. Kak Mujahidi. Mohon maaf Kak, soalnya kakak saya sering sebut Kak Mujahid. Siapa Izin kakaknya memang? Suhada, Suhada. ya, sama Pusta. Oh, alah. Ya itu teman saya itu. Adik tingkat saya sih. Selebihnya adik tingkat saya. Oke. Jadi Kak, saya izin bertanya. Menurut Kak Mujahid ini, kalau misalnya kita itu mendapatkan tadi itu prestasi itu ada yang anggap itu dapat IPK sempurna ataupun yang lainnya itu ketika kita mendapatkan IPK yang sempurna, terus kita pasti ngerasa itu kayak setengah beban tapi juga bahagia. Itu bagaimana ya Kak cara meyakinkan diri itu untuk tetap menjaga semangat kita dalam konsistensi mempertahankan nilai tersebut Kak? Karena bisa juga dikatakan beban gitu Kak. Terima kasih. Oh, boleh. Langsung saya jawab atau bagaimana ini, Mas Mudanto? Oke. Langsung jawab saja, Kak. Ya. Oke. Pertama gini, memang ketika kita mendapatkan nilai sempurna misalkan, semua pasti akan melihat kita. Pandangan manusia akan tertuju kepada kita. Dulu di UIN itu bahkan kita bisa melihat nilai satu angkatan. Satu angkatan bisa kita lihat dulu. Jadi itu bahkan bebannya jauh lebih tinggi. Semester 1, 2, dan 3 angkatanku dulu, saya masuk UIN 2012, itu kita bisa melihat satu angkatan. Beban satu beban mungkin ketika kita nilai kita kurang bagus, misalkan kita malu. Kemudian ketika kita nilai kita tinggi, akan muncul sifat ketakutan, bisa kesombongan. Ada dua hal itu. Kesombongan dalam artian kita menganggap bahwasanya kita paling pintar lah, paling ini dan lain sebagainya. Satu yang mesti kita pegang. Kalau kita sudah dipilih misalkan, makanya selalu saya kasih di slide akhir itu, ketika kita sudah ditakdirkan oleh Tuhan, misalkan IPK kita sempurna, maka yakinkan bahwasanya Tuhan itu tidak pernah salah memilih. Ketika Tuhan sudah memilihkan, maka pundak yang kita dikasih itu berarti sudah siap akan beban semua yang ada di situ. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu menjadi pegangan saya dulu. Tuhan ini sudah tetapkan. Nilai saya misalkan A semua, 4 semua.
saya menjadi beban. Apakah nanti ketika saya kerja saya bisa? Dan apakah ini tidak menjadi aib bagi saya? Bahwasanya nanti nilai saya itu hanya sebab kasihannya dosen dan lain sebagainya. Tapi saya yakinkan tidak mungkin Tuhan memilihkan kepada saya sesuatu yang salah. Itu menjadi pegangan. Tidak mungkin Tuhan memilihkan kepada saya sesuatu yang salah. Begitu pula ketika kita nanti dipilihkan, misalkan nilai kita tidak menjadi yang paling bagus atau nilai kita tidak baik. Tidak mungkin Tuhan memilihkan yang salah. Mungkin ketika kita mendapatkan nilai D, misalkan, itu menjadi satu momentum kita untuk bisa move atau berubah. Bahwasanya, oh ada yang salah dengan saya, sehingga kita harus belajar. Mungkin itu cara Tuhan untuk menyentil kita, bahwasanya kamu mesti tingkatkan, kamu mesti berusaha lagi dan lain sebagainya. Itu menjadi pegangan kita. Kenapa? Bahwasanya apa yang ditakdirkan Tuhan itu sudah menjadi pilihan. Kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafahu bima atakum. Kalau di surat Al-Hadid dijelaskannya kayak gitu. Kenapa? Ketika kita misalkan, saya patokannya misalkan, ketika kita sudah mengikuti lomba, kita dapat nasional, juara 1 dan lain sebagainya, pasti akan ada rasa kesombongan di hati kita, akan ada rasa ingin dipuji dan lain sebagainya. Saya selalu pegang di surat Al-Hadid itu kayak gini, likaila ta'sau ala ma fatakum. Kamu jangan sombong, bahwasanya itu menjadi kamu jangan terlalu bahagia akan apa yang kamu capai, bahwasanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Wala tafahu bima atakum, tapi kamu juga jangan terlalu sedih atas sesuatu yang gagal darimu, sebab itu juga sudah menjadi ketetapan Tuhan. Kita mesti pegang bahwasanya semua itu sudah menjadi garis ketetapan Tuhan. Itu selalu saya pegang dimanapun, supaya untuk mengontrol bahwasanya ketika saya gagal, untuk mengontrol kesedihan saya juga pernah gagal pastinya. Tapi ketika kita berhasil untuk juga mengontrol kebahagiaan saya, bahwasanya mesti di tengah-tengah. Khayrul umuri awsatuhum. Artinya segala sesuatu itu yang bagus itu adalah di tengah-tengah. Bahwasanya kita tidak boleh terlalu jumawa, tapi kita tidak boleh terlalu down atas kegagalan. Itu yang mesti kita pegang. Dan pundak masing-masing setiap individu itu adalah sudah diketahui kapasitas kemampuannya. Tidak mungkin Allah meletakkan 1 ton di pundak kita ketika kemampuan kita hanya 1 kuintal atau 100 kilo. Bahwasanya pasti akan ada standar yang sudah Allah tetapkan di masing-masing pundak kita. Mungkin itu. Gimana nih? Udah terjawab belum? Alhamdulillah sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas penjelasannya, Kak. Oke, terima kasih nih atas pertanyaan dan jawabannya ya Kak ya, dan juga Ilona. Teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Izin bertanya, Kak. Oke, Silakan. mantap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ziyadatun Nikma dari kelompok 2. Nah, seperti yang ada di PPT tadi ya, yang sudah dijelaskan, kan untuk menjadi seorang muslim yang berprestasi itu seperti berbakti kepada kedua orang tua. Nah, terkadang itu terdapat tujuan yang ingin kita capai itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan kedua orang tua. Nah, misalnya seperti kayak ingin mengambil kuliah beasiswa di luar negeri, tetapi kayak tidak diperbolehkan gitu. Nah, menurut Kakak, keputusan seperti apa ya yang lebih baik untuk diambil? Oke. Saya lanjut kuliah itu juga sempat menjadi diskusi sama orang tua. Nantinya saya juga dulu pengen kuliah di luar negeri, ambil beasiswa LPDP-nya, dulu pengen kuliah juga di luar dan lain sebagainya. Bahkan orang tua saya meminta saya di luar, tetapi saya dulu tidak mau di luar negeri, saya pengennya di dalam. Sebab tujuan saya setelah kuliah saya pengen nikah dulu memang. Dan nikah kebetulan istri hamil, sehingga saya memilih di dalam negeri. Gini, kalau sepemahaman saya, ini saya juga sudah jadi orang tua ya, pada hakikatnya tidak, kalau yang saya yakini, tidak mungkin orang tua itu memilihkan sesuatu yang, intinya gini, orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya, satu. Sehingga kalau menurut saya,
ketika misalkan adik atau siapa namanya Ziyadatun Nikmah mau lanjut S2 ke luar negeri, nah itu mesti diajak diskusi. Bagi saya pendidikan yang paling bagus itu adalah ketika kita mampu diskusi sama anak, sama orang tua bahkan. Jadi kita ajak ngomong, kalau boleh tahu ditanya aja, kenapa saya nggak boleh? Misalkan, ketika kita sudah tahu alasannya kenapa tidak boleh, maka kita harus menyiapkan bahwasanya jawabannya kenapa mesti saya boleh. Misalkan orang tua bilang gini, apalagi misalkan adik paling kecil, sampean perempuan misalkan, nanti sama siapa di sana, nanti pergaulannya kayak gimana dan lain sebagainya. Kayak gitu misalkan. Ya sudah dijelaskan bagaimana pengalaman mungkin temannya yang kuliah yang perempuan dan lain sebagainya. Dan satu, saya yakin pasti nanti teman sampean diizinkan sama orang tua ketika sampean mampu meyakinkan dan menunjukkan bahwasanya sampean sudah bisa dilepas lebih jauh lagi dari orang tua. Artinya gini, kadang orang tua itu tidak mau melepaskan sebab apa? Sebab ada ketakutan. Kita belum siap untuk menjalani kehidupan yang di sana, misalkan di sana mungkin nanti agamanya gimana dan lain sebagainya. Ketika sampean mampu menunjukkan bahwasanya di kehidupan nyatanya, saya yakin bahkan dia orang tua sampean pasti akan mendukung, bahkan ketika sampean mampu menunjukkan bahwasanya ini loh saya, insya Allah saya mampu. Nggak usah dengan membantah, nggak usah dengan apa, tapi tunjukkan. Ketika mampu menunjukkan bahwasanya prestasi sampean bagus, agama sampean tetap kejaga, tetap menjaga diri dan lain sebagainya, mampu, insya Allah sampai nanti sampean lulus, dia orang tua sampean akan yakin sendiri, oh ya Allah, anak saya udah gede. Pasti sebab sekarang sampean masih dianggap masih kecil, masih belum bisa beradaptasi di sana mungkin, sehingga belum berani melepas, apalagi perempuan dan lain sebagainya. Toh mungkin nanti siapa tahu di sana saat lulus kuliah ternyata sama-sama S2 mungkin sama suaminya di luar negeri. Itu bahkan bisa jauh meyakinkan. Banyak teman-teman saya soalnya yang sama-sama dia LPDP, dia ngambil, dia sudah diputuskan misalkan dapat beasiswa, dia ambil tujuan yang sama, kemudian dia nikah. Insya Allah itu jauh lebih yakin, bahkan dibolehkan pasti. Oh, sama suaminya, pasti orang tuanya tambah yakin dan sebagainya. Sehingga ada hal-hal yang mungkin kita mesti diskusikan. Saya yakin bukan penolakan, tetapi itu orang tua adalah memberikan pilihan, bahwasanya gimana kalau di sini dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tuanya masih kangen dan lain sebagainya, sehingga yuk dimanfaatkan itu dan lain sebagainya. Itu mungkin. Yakinkan dengan tindakan, insya Allah orang tua akan jauh lebih tersentuh ketika kamu meyakinkan dengan tindakan, dengan menunjukkan bahwasanya sampean bisa menjalankan amanah yang dikasih saat ini, sehingga insya Allah amanah yang lebih besar, misalkan melanjutkan S2 itu akan orang tua sampean akan yakin dan mengizinkan. Ajak diskusi, ajak ngomong baik-baik. Bahwasanya ya, ngomong baik-baik itu adalah perintah agama. Orang tua mungkin salah, tetapi ketika kita tidak boleh kita wajib tetap menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik. Jangan menggunakan sampai nada kita lebih tinggi dengan ibu atau bapak kita, sehingga ketika kita mampu menjelaskan dengan kelembutan, insya Allah kelembutan akan dijawab dengan kelembutan juga, bahkan mungkin akan dijawab dengan kelembutan juga. Semoga diizinkan ya kalau niatnya baik. Itu mungkin. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, mantap sekali pertanyaan dan jawabannya ya. Kalau gitu saya ingin tawarkan lagi nih, mumpung masih banyak waktunya ya teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Saya izin bertanya. Oke, mantap. Monggo Kak Furqon. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon dari Program Studi Manajemen Angkatan 20. Saya izin bertanya, kan bahasanya tadi dijelaskan standar prestasi tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang orang dengan IPK tinggi itu menjadi prestasinya, ada juga yang menjadi pemimpin penuh dalam sebuah organisasi, misalnya BEM dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, lebih utama mana antara prestasi dengan relasi? Lebih penting mana prestasi dan relasi? Oke. Satu hal yang mesti kita pegang.
ketika kita mau mengatakan lebih penting mana, maka saya harus jawab kan, mana yang lebih penting intinya. Tetapi bagi saya, mungkin ketika kasat mata dilihat ya, khususnya ketika nanti teman-teman kuliah, pasti banyak yang akan mengatakan bahwasanya lebih penting relasi atau yang kita kenal dengan orang dalam. Sebab itu akan mengalahkan semua penyelesaian. Itu fakta yang ada di dunia. Fakta yang ada saat ini. Bahwasanya ketika kita memiliki kenalan di dalam, maka itu jauh akan lebih mudahkan kita untuk mendapatkan satu posisi. Setuju kan? Pasti. Walaupun prestasi sampean apapun, pasti ketika kita sudah memiliki kenalan di dalam, pasti akan lebih mudahkan kita untuk mendapatkan satu posisi. Itu. Cuman, satu hal yang kita pegang. Dan itu banyak terjadi. Kadang, ketika sudah kita mendapatkan posisi itu, ketika kita tidak memiliki prestasi atau kapabilitas, kita hanya akan membuat malu teman yang membantu kita masuk ke dalam. Itu yang paling sering terjadi. Sehingga banyak di Twitter dan lain sebagainya lihat. Banyak misalkan dia diloloskan sebab dia teman dekatnya ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun di sana. Oke, dia mendapatkan posisi. Tapi dia malah merusak citra temannya yang membantu dia. Sehingga sebagai teman yang baik, ketika kita misalkan memiliki relasi yang banyak, kita mesti ingat bahwasanya kita wajib menjaga nama orang yang membantu kita atau relasi kita itu. Dengan cara apa? Memiliki kapabilitas. Sehingga walaupun mungkin relasi kelihatan lebih penting, tetapi untuk menjaga relasi itu, ya kita mesti punya kapabilitas. Mesti memiliki kemampuan. Sehingga kita tidak hanya menjadi beban atau bikin malu. Udah dibantu lah, kok tiba-tiba nggak iso apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Lah ya apa? Berarti kita hanya menempati posisi itu hanya sementara. Dan itu memang yang sering kejadian. Sehingga kita mesti sama-sama sadar. Ketika kita memiliki relasi, kita wajib meningkatkan prestasi. Prestasi dalam artian ilmu ya. Atau kemampuan atau kapabilitas. Sehingga dua-duanya itu mesti sejalan. Sehingga kita tidak menjadi momok atau bahan omongan di mana tempat kita dibantu itu. Pasti akan jadi momongan. Wih, anaknya Pak Dekan, dia bisa ngajar di kampus ini. Lah, tiba-tiba nggak bisa apa-apa. Hanya bisa baca PPT, slide, dan lain sebagainya tanpa memiliki pengetahuan yang cukup. Itu kan bikin malu orang tuanya. Sehingga sebagai sesama relasi, maka kita memiliki relasi, tapi kita ditunjang dengan prestasi itu jauh lebih top. Oke, bagaimana? Baik, sangat memuaskan. Oke, mantap nih. Terima kasih ya Kak Furkon sudah bertanya. Terima kasih juga Kak Khairul tadi atas jawabannya. Oke, masih banyak waktu nih teman-teman. Ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Barangkali nih dari teman-teman panitia juga ada yang mau bertanya mungkin. Oke deh, mungkin sambil ini ya, sambil nunggu kali ya. Kalau gitu saya aja deh mau bertanya, boleh nggak Kak nih? Boleh. Oke, siap. Tadi kan Kak, saya lihat ya prestasi Kakak itu cukup menonjol itu ada di organisatoris dan juga akademik itu pasti tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pastinya Kakak punya dong kenalan atau relasi orang-orang yang mungkin ya tidak terlalu sukses di kedua bidang itu, tapi dia di bidang yang lain sukses luar biasa gitu. Nah, bisa ceritakan nggak Kak mungkin bagaimana suksesnya kenalan-kenalan Kakak tersebut? Karena mungkin ya teman-teman di sini juga siapa tahu udah ada yang mencoba berkali-kali tapi mungkin belum rezekinya. Oke. Makanya tadi saya tekankan di sana, setiap orang memiliki prestasi masing-masing. Ingat yang mesti kita pegang ini juga, di dalam setiap kekurangan pasti terselip kelebihan. Di dalam setiap minus, tidak mungkin ada 1000 kelebihan tanpa satu kekurangan, begitu juga sebaliknya. Tidak mungkin memiliki 1000 kekurangan tanpa satu kelebihan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kelebihan kita misalkan hanya
menendang saja, misalkan kita ahli silat, kelebihan kita hanya tendangan. Ketika kita mengasah tendangan itu saja, maka itu akan menjadi tendangan mematikan. Artinya apa? Kita mesti tahu bahwasanya kita memiliki kelebihan di sisi mana. Ada yang tidak bisa ngomong, dalam artian maksudnya, tapi dia kemampuan aslinya dia pintar. Tetapi transfer of knowledge-nya, penyampaiannya itu dia tidak bisa maksimal. Sehingga dia mesti sering menjadi di balik layar. Itu banyak. Jadi artinya dia tidak bisa menyampaikan, tetapi dia tahu bahwasanya itu jawabannya, itu anunya dan lain sebagainya. Dia nanti misalkan memiliki kelebihan, misalkan dia saat ini pasti akan punya jawaban dan lain sebagainya. Ada juga teman saya yang ada teman saya bahkan yang secara prestasi akademik ya, mungkin ada yang di akuntansi kenal Pak Kadir, Pak Abdul Kadir, salah satu dosen yang dikatakan paling galak atau paling gila dan lain sebagainya. Teman saya itu nggak lulus 2 kali, tetapi dia memiliki kemampuan ngomong yang bagus. Saat ini dia memiliki jabatan yang cukup bagus di bank. Dia salah satu petinggi di Bank di Lumajang. Artinya bahwasanya secara akademik mungkin dia tidak mampu, tapi secara vokal dia mampu, maka dia bisa menempati posisi itu. Ada juga teman saya yang bahkan dia lulus kuliah hampir di DO. Tapi saat ini setelah lulus kuliah, mungkin dia menjadi ketua cabang Samsung di Kediri. Ketua istilahnya yang memimpin Samsung ke wilayah Kediri. Artinya bahwasanya, tapi dia tahu bahwasanya kelebihan saya adalah jago beradaptasi sama teman. Jadi dia memiliki kemampuan itu, dia bagian istilahnya kalau di kelompok itu bagian pengembira saja, yang bikin suasana happy dan lain sebagainya. Posisinya dia juga sama, dia menjadi ketua marketing Samsung. Sebab dia memang mampu menggait, istilahnya menggait tamu dan lain sebagainya dengan candanya, dengan ininya dia mampu memaksimalkan itu. Walaupun aslinya dia accounting, dia akuntansi aslinya. Tapi dia sadar dia akuntansi dia lemah, dia tingkatkan di situ. Sehingga dia menjadi pimpinan itu. Itu artinya bahwasanya kita mesti yakin bahwasanya ketika kita sudah mampu memapping, saya lebihnya di sini, maka kita mesti asah di situ. Jadikan itu menjadi, kalau di silat itu jurus mematikannya kita. Artinya walaupun cuma satu, tetapi itu langsung bisa kita menjadi goalnya kita. Itu mungkin. Dan banyak contoh-contohnya dan lain sebagainya. Banyak orang yang maksudnya secara akademik tidak mampu mungkin, tetapi secara hal lain dia mampu memaksimalkan itu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Kak. Cukup memotivasi saya juga Kak. Karena mungkin saya yakin teman-teman yang di sini pasti pernah mencoba apapun itu, tapi ya belum rezekinya ya. Nah mungkin itu jawabannya teman-teman ya. Kita itu pasti punya bidangnya masing-masing. Nah ini juga ada kebetulan ya, ada 2 orang yang raise hand Kak. Sungguh bersemangat sekali Kak. Ada yang pertama ya tadi yang raise hand duluan kalau nggak salah Kiki ya. Monggo Kiki, boleh di ini pertanyaannya. Terima kasih moderator. Mohon izin sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Kiki dari kelompok 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Mohon izin meminta tanggapan terkait contoh kasus nih. Ada seorang santri yang mana santri itu saking takdimnya, saking hormatnya gitu sama keluarga dalam, akhirnya beliau itu meneruskan pendidikannya dengan berdasarkan jejak pendidikan atau riwayat pendidikan dari bisa dikatakan Neng atau Gusnya gitu. Nah, sedangkan pendidikan tersebut atau lembaga pendidikan tersebut tuh kayak kurang, bukan pada passionnya gitu. Nah, sedangkan di situ kan santri tersebut berkeinginan pengen semoga keloberan barokahnya gitu, jadi ngikut jejak pendidikan dari keluarga dalam itu. Nah, itu pendapat dari sudut pandang Kak Mujahidi ini gimana? Ya, terima kasih. Oke.
Makasih pertanyaannya. Oke, di dunia pondok, saya juga mondok juga, pasti sangat kental dengan ta'zim atau irsyadul ustadz lah kalau dalam bahasa mutalimnya lah. Itu mesti paling utama dan itu memang saya setuju aja. Ketika misalkan sudah memilih ini, kita sudah memilih yang memang bukan passion kita, tetapi itu sudah menjadi pilihan dan sudah kejadian intinya sudah kejadian, maka ya maksimalkan. Ketika memang sudah memilih itu ya maksimalkan. Walaupun mungkin bagi saya fashion itu bisa kita bentuk juga. Dalam artian mungkin saat ini kita nggak suka, saat ini mungkin tidak cocok lah dan lain sebagainya. Misalkan kita fashionnya misalkan di fisika, tetapi misalkan kita memilih PAI misalkan atau pendidikan agama Islam, maka ya sudah, jangan tinggalkan fisika itu, silahkan lakukan yang sudah menjadi pilihan PAI, tapi kita bisa belajar dimanapun. Dalam artian gini, saya dulu soalnya anak akuntansi, tetapi aslinya saya suka psikologi sama hukum. Maka saya bahkan cari tempat yang bisa mendapatkan ilmu di hukum. Misalkan kayak saya belajar di sini dan lain sebagainya. Satu sisi mungkin kita tetap bisa menjalankan amanah takzimnya kita itu, sehingga insya Allah mungkin itu menjadi mudahkan kita dalam kehidupan nanti selanjutnya dan lain sebagainya sebagai wujud mengabdi kita sama kiai kita atau dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kita bisa terpuaskan dengan kehausan passion kita. Nantinya kita bisa ikut belajar dan lain sebagainya. Nantinya saya dulu ikut psikolog itu, belajar psikologi, baca-baca buku psikologi dan lain sebagainya, kan di perpustakaan itu tidak terbatas, kita bisa baca buku apapun tanpa KTM kita. Itu hanya sebatas kartu tanda mahasiswa kita yang jurusan itu. Tetapi ilmu yang kita bisa dapatkan itu ya apa yang kita mau. Dalam artian bahkan saya kalau ditanya, sebab saya dulu fokusnya di Seskom, ketika saya ditanya saya lebih fashion ke ekonomi Islam atau akuntansi, saya lebih kuat di ekonomi Islamnya, walaupun saya di akuntansi tetap saya jalankan sebagai wujud abdi saya kepada ibu bapak saya yang minta saya akuntansi, tetapi saya lebih condong ke ekonomi, bank dan lain sebagainya. Ya sudah, saya babat di Seskom, saya belajar ekonomi dan lain sebagainya, saya ikut debat ekonomi, debat dan lain sebagainya. Ya dengan cara itu, walaupun saya aslinya bukan jurusan ekonomi Islam, bukan jurusan perbankan dan lain sebagainya. Bahkan kalau saran saya, kalau mau memang menjadi passion sampean, misalkan sampean PAI, passionnya di ekonomi, ya sudah, pelajari ekonomi sampai detail, tetap kuliah PAI, pelajari ekonomi sampai detail, berarti secara tidak langsung sampean akan mendapat 2 gelar. Ya SAG itu, SE walaupun tidak tertulis di ijazah, tapi ada di dalam pikiran dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan sampean itu setidaknya 2. Ekonomi iya, agama iya. Wah, itu malah semakin top. Nantinya bahwasanya kita bisa menjalankan passion kita tanpa melupakan kewajiban kita atau takzim kita. Dua-duanya insya Allah bisa. Itu mungkin. Bagaimana Kiki tadi? Apakah ada feedback? Kayaknya ke belakang. Oh iya, mungkin ini ya. Sedang tidak ini di depan layar kaca. Kalau begitu kita langsung saja kepada ini ya, yang ada yang bertanya selanjutnya nih dari Kak Afani. Monggo Kak Afani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afani dari program studi akuntansi. Dari kelompok 2. Jadi gini Kak, tadi Kakak sempat menyinggung tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, masalah yang saya temui di dunia kuliah umumnya dan juga saya alami sendiri, yaitu kita itu kita itu saat menjadi mahasiswa, saat di kampus tidak tahu apa yang harus kita kembangkan. Kita tidak tahu apa yang menjadi kelebihan diri kita sendiri. Sehingga kita bingung apa nih yang harus dikembangkan oleh diri kita. Diri kita aja gak tahu nih apa kelebihan kita, seperti itu Kak. Nah, gimana nih Kak
Mungkin kakak juga pernah mengalami hal itu dulu. Bagaimana nih caranya menurut kakak untuk kita dapat cepat menemukan kelebihan kita seperti itu, Kak? Terima kasih. Oke. Bingung. Dulu saya juga jujur ya. Dulu sempat saya menyesal masuk UIN. Ini saya buka. Saya sempat menyesal masuk UIN. Sebab mungkin di angkatan saya di SMA itu semua di UGM, UI, IPB dan lain sebagainya. Saya memang sengaja memilih UIN dulu, sebab saya tidak mau. Saya dulu pengen hafalan, pengen dalam ilmu agama saya juga. Tapi ketika saya sudah masuk UIN dulu, awal-awal akuntansi, saya bingung, apa yang saya dapat di akuntansi ini? Sempat saya bingung. Dalam artian bahwasanya, kok kayak gini? Kok kayak gini ya? Saya sempat 3 semester itu tidak ngerasa mendapatkan apa-apa di akuntansi. Kebetulan memang di SMA saya itu standarnya cukup tinggi. Jadi soal-soal SBMPTN itu menjadi soal kuis kita, bahkan kuis ulangan harian dan lain sebagainya. Sehingga dalam ilmu ekonomi, akuntansi dan lain sebagainya itu sudah banyak di SMA saya dulu. Sehingga ketika saya masuk semester 1, 2, 3, kenapa saya mengulang? Ini kan semua ada di SMA. Nggak ada yang saya dapatkan. Dalam artian kayak gitu. Kemudian saya ngelihat teman-teman saya yang di UGM, yang di UI, kok kayaknya pada cepat. Dalam artian dia ikut lomba, ikut ini, dan lain sebagainya. Sehingga dulu saya menciptakan sendiri peluang itu. Dalam artian gini, saya langsung buat statement. Kalau sukses di tempat orang yang biasa sukses, itu biasa. Saya buat kayak gitu dulu. Tetapi sukses di tempat orang yang tidak sukses, itu menjadi luar biasa. Dalam artian gini, saya dulu punya dendam tersendiri sama UGM, sama UI, dan lain sebagainya. Bahwasanya saya ingin ikut satu lomba yang finalnya itu sama mereka. Dan itu sempat dulu kejadian. Dan saya ingin menunjukkan bahwasanya saya juga bisa. Sehingga kelebihan itu juga bisa diciptakan. Dalam artian gini, bahwasanya ketika kita sudah tidak tahu mentok ini kita suka apa dan lain sebagainya, kita tidak tahu dan lain sebagainya, ya sudah, kita akan berusaha menciptakan kelebihan itu. Misalkan kemampuan akuntansi anjlok nih, tapi saya suka nulis. Ya sudah, nulis saja terus. Buat esai, buat tulisan, itu akan mengasah itu, maka itu juga bisa. Jadi ketika kita sudah sadar, kita misalkan, hanya ya sudah, di semua bidang kita standar-standar saja. Misalkan, ya akuntansi yo biasa-biasa saja, ekonomi yo biasa-biasa saja, dan lain sebagainya. Berarti kita yang harus menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Artinya effort yang kita mesti berikan itu mesti beda dengan orang yang memang dikasih kelebihan oleh Tuhan, memiliki kelebihan di satu sisi. Dalam artian mungkin teman kita dengan kuliah saja tanpa baca buku di luar, dia bisa memahami akuntansi. Ya sudah, berarti kita bukan kayak dia. Kita mesti kuliah, kita mesti baca buku. Effort kita yang mesti kita tingkatkan. Kita ciptakan kelebihannya kita. Sekarang sampean pilih, mau di bagian mana? Kalau memang sampean sudah memilih dulu saat kuliah SMA, sampean sudah memilih akuntansi, maka kalau saya sarankan, maksimalkan di akuntansi. Dalam artian, ya sudah, sampean ikut pelatihan perpajakan, privat, sampean ikut semuanya dan lain sebagainya. Insya Allah nanti, walaupun sampean menjadi orang yang biasa-biasa saat kuliah, itu akan jauh lebih cepat untuk di bidang pekerjaan dibanding yang mungkin yang memiliki kemampuan lebih itu. Sebab effort sampean beda. Kalau misalkan semester ini sampean sudah mau ikut privat A, B, C, misalkan pajak, kemudian sampean ikut pelatihan apapun, sampean ikuti saja. Maka nanti ketika sampean lulus kerja yang dilihat itu adalah itu.
pelatihannya sampean, sertifikatnya sampean, misalkan di pajak, di apa dan lain sebagainya, ada sertifikat akuntansi sampean ikut semuanya. Memang waktu yang sampean habiskan dibanding dengan yang memiliki kelebihan itu jauh lebih banyak, tetapi insya Allah hasilnya juga akan jauh lebih besar nanti. Mungkin saat ini nggak kelihatan. Nilainya dia pasti akan jauh lebih tinggi saat ini mungkin kelihatan. Tapi nanti saat setelah lulus kuliah, coba lihat. Saya berani yakin bahwasanya sampean akan jauh lebih dibutuhkan di perusahaan dibanding dengan dia. Sebab kepintahan itu akan kalah sama orang yang memiliki effort yang lebih. Itu pasti. Walaupun mungkin dia kelihatan lebih mudah, dia tidur dan lain sebagainya, tapi prestasinya ABC dan lain sebagainya, ya sudah. Setidaknya usaha sampean itu mampu mengetuk pintu langit untuk menjadikan sampean orang sukses. Walaupun mungkin kelihatan bahwasanya tidak ada hasilnya saat ini, tapi saya yakin bahwasanya Tuhan tidak akan melihat, tidak akan melupakan usaha sampean itu pasti akan membukakan pintu kesuksesan. Intinya ketika kita tidak memiliki kemampuan standar-standar saja, maka Tuhan menciptakan waktu kita yang lebih banyak untuk mengetuk pintunya, untuk menjadikan kita jauh lebih sukses dibanding yang lain. Oke, jangan lupa santakan Tuhan di dalam setiap langkah kita, insya Allah semua akan dipermudah. Itu aja sih, insya Allah. Masya Allah, sungguh luar biasa. Gimana nih, Kak Afani, atas jawabannya? Terima kasih banyak, Kak. Sangat memuaskan. Oke, siap. Oke, jadi itu ya teman-teman, pertanyaan dari Kak Afani tadi itu sekaligus menutup ya sesi tanya jawab pada hari ini. Nah, sesi selanjutnya ini ada sesi penyerahan sertifikat untuk pemateri. Jadi untuk panitia, monggo nih, boleh dibantu ya share screen. Ini ada oleh-oleh Kak, sedikit Kak dari teman-teman panitia. Oh, makasih. Lama tidak dapat kayak gini-ginian. Sebab sudah fokus. Semangat ya yang masih kuliah. Ya Kak, terima kasih juga ya Kak sudah berkenan menjadi pemateri kita pada hari ini. Pokoknya kalau memang mau lanjut S2, ada banyak beasiswa kok. Ada LPDP dan lain sebagainya. Itu insya Allah bisa didapatkan sama teman-teman. Kuncinya ya saat ini, kalau ini sedikit sharing aja, kalau misalkan nanti teman-teman mau lanjut S2, untuk terutama yang mau semester ini, yang paling penting di LPDP itu syarat yang paling kuat itu adalah TOEFL, bahasa Inggris. Maka masih banyak waktu sampean. Saya ini tipe orang yang nggak bisa bahasa Inggris jujur. Ini kelemahan saya dan itu saya menjadi satu penyesalan juga sih kenapa dulu saya tidak fokus untuk melakukan pelatihan itu. Sehingga kalau misalkan dan lain sebagainya, ya kalau misalkan suka nonton, minimal jangan pakai subtitle, pakai apa istilahnya, pakai listeningnya Inggris dan lain sebagainya. Intinya tingkatkan itu, sehingga insya Allah nanti LPDP itu intinya kita sudah lulus administratif yang paling ribet menurutku hanya TOEFL saja, selebihnya itu hanya administratif biasa. Sehingga kalau misalkan ada teman-teman yang panitia terutama yang misalkan udah mau lulus S2 nih, jangan lupa mulai saat ini tingkatkan kemampuan itu. Insya Allah nanti LPDP itu sangat menjunjung intinya walaupun sampean tidak bekerja saat nanti S2, insya Allah itu sudah sangat mencukupi kebutuhan sehingga sampean tetap bisa fokus kuliah. Itu LPDP. Sehingga nanti kalau misalkan mau diskusi tentang beasiswa juga bisa nanti tanya-tanya dan lain sebagainya. Atau mau main ke rumah juga boleh, silakan. Kalau ada anak akuntansi yang misalkan mau diskusi masalah akuntansi, bisa WA, bisa main ke rumah. Kebetulan saya suami istri orang akuntansi juga sehingga bisa diskusi enak. Oke, terima kasih Kak atas ujangannya mengenai untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Dan juga ini teman-teman akuntansi, kalau misalkan mau main itu, monggo sudah dipersilahkan oleh Kak Khairul Mujahidi. Nah ini terkait nomor ya teman-teman, ini pertanyaan tadi dari Iki ya.
kalau pengen konsultasi segala macam itu ada ya nomor beliau. Jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, langsung hubungi saja ya. Oke, mungkin sudah berakhir ya, sudah 13.30 sesi pemaparan materi juga sesi tanya jawab tadi. Ada baiknya mungkin saya pamit undur diri ya beserta saya juga pamit ya. Ya, beserta Kak Khairul juga. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC ya. Terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rifki dan juga pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat keren dan sangat bermanfaat ini. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali